Oke, obrolan santai trader kali ini akan membahas saham tele. Kita kasih judulnya saham tele yang sedang teler. Loh, kok teler? Iya, teler nih dari tanggal 10 Juni sampai 12 Juni penutupan hari Jumat kemarin. Itu saham tele disuspend sama bursa ya, disuspend sejak tanggal 10 Juni. Ini dia, tanggal 10 Juni itu karena terdapat keraguan atas kelangsungan usaha perseroan. Jadi peringkatnya Tele ini diturunin sama Pevindo. Nah, sampai kapan Tele ini akan disuspend? Nah, itu kita belum tahu ya. Kita belum tahu karena ada beberapa isu nih terkait Tele ini. Jadi selain diragukan kelangsungan usahanya terkait utang obligasi yang jatuh tempo. Jadi ini ada utang obligasi ya, kalau lihat dari laporan keuangannya yang tanggal 30 September 2019 ini Q3. Nah, ini ada obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2020. Nah, ini yang akan sangat menentukan sekali nih. Apakah suspensinya Tele ini akan dibuka. Karena masalah utang ini ya, itu yang mempengaruhi peringkatnya Tele oleh Pevindo. Jadi ini berita-berita nih. Berita-berita apa eh, mengenai peringkat Tele dipangkas, Pevindo pasang kredit watch negatif. Nah, ini yang bikin Tele ini apa namanya? eh, kena suspend, ya. Nah, ini jadi ada apa namanya? Utang yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni. Tapi kalau baca berita ini Tele berencana membayar obligasi jatuh tempo tersebut dengan menggunakan hasil penagihan piutang. Pada tanggal 15 April 2020, Tele memiliki piutang sebesar 800 miliar. Wow, ini kalau bisa berhasil ditagih 800 miliar, sementara utang hanya obligasi yang jatuh tempo hanya 231 miliar, ini harusnya mudah dong buat Tele ini, ya kan? Mudah buat Tele ya. Sesimpel itu ya. Ya, kita simpulkan dulu aja, kita sesimpel itu. Walaupun ini ada tantangan terbesar Tele nih, wabah COVID nih. COVID yang berkepanjangan ini memang bisa mengganggu bisnis ya, jadi nggak hanya bisnis Tele aja sebenarnya, bisnis bisnis lain pun juga ikut terganggu ya, ya kan. Cuma memang Tele ini ujung tombak penjualannya itu ya ini dari distributor tradisional, jadi 50% revenue-nya itu dari penjualan voucher via distributor tradisional. Ini jadi tantangan tersendiri nih buat Tele nih. Apakah Tele mampu ya kan bertahan di saat pandemi COVID ini? Ada alternatif ya seperti ini. Jika Tele bisa meningkatkan penjualan melalui distributor modern, melalui ATM, mobile banking, marketplace, dan lain-lain. Tapi intinya, Pevindo dapat mencabut status credit watch jika manajemen dapat menyelesaikan masalah pembayaran hutang. Ya kan? Hutang yang 231 miliar tadi yang jatuh tempo tanggal 22, ya kan? Itu hutangnya. Karena sebelumnya Tele ini juga pernah disuspend sama bursa ya, itu tanggal 18 Februari, ya kan. Tapi ini hanya karena ada masalah teknis saja sih. Karena menurut Tele itu mereka sudah bayar ke pemegang obligasi langsung, cuma menurut KSEI itu menyalahi aturan pembayaran karena harus pembayaran itu lewat mereka. Tapi itu hanya sehari, 18 Februari dan 19-nya suspensinya udah dicabut ya. Jadi ini kita lihat di chartnya ini tanggal 18 Februari nih di sini, kira-kira di sini, ya kan. Habis besok sudah dicabut. Nah, setelah dicabut ya harganya turun lagi. Itu cerita lainnya, itu cerita lain, ya kan. Sementara yang sekarang ini itu dari tanggal 10 dia disuspend sampai nanti. Nah, itu kita belum tahu nih nantinya itu. Ya kan, apakah sudah dicabutnya kapan? Mudah-mudahan utang yang tanggal 22 Juni yang akan jatuh tempo itu bisa segera dilunasi sehingga suspensinya bisa dicabut. Nah, setelah dicabut kemana harga Tele? Itu juga kita belum tahu, ya kan. Untuk yang udah masuk, ya sedikit kabar gembira lah ya kalau suspensinya dicabut gitu kan. Ada harapan pergerakan harganya walaupun bisa turun ya.
Tapi sementara buat yang teman-teman yang belum masuk, ya kan itu sabar dulu, karena secara teknikal pun, ya kan ini Tele masih belum terkonfirmasi menembus downtrend lainnya ya. Ini ada downtrend line namanya, ya kan. Ini sebenarnya pada perdagangan tanggal 9 ini, tanggal 9 itu udah sempat ditembus nih downtrend lainnya. Udah sempat ditembus, tapi gagal ya karena pada melepas barang rupanya karena berita mau disuspensi tadi mungkin ya, mungkin ada yang lebih tahu, tahu lebih dulu sehingga mereka pada buang barang. Padahal kalau dari chart hari sebelumnya yang di tanggal 8 Juni ini udah cakep banget nih. Volume udah berotot, candlenya pun ditutup lumayan gede nih, candle bullish lah ini ya, candle naik nih ya. Ini besoknya malah pada buang barang, besok lusanya malah disuspensi, ya kan? Gitu. Nah, eh bagaimana komposisi kepemilikan lokal dan asing di saham tele ini? Ini saham tele nih, ini saya ambil datanya dari ksei.co.id, ya kan? Data dari bulan Desember itu tiap akhir bulan itu data di store ke sana, ya kan? Dan kita bisa download, terus bisa kita summary-kan seperti ini. Ini saham untuk saham tele, ini jumlah sahamnya, jumlah saham di pasarnya, ya kan? Ini harganya nih dari Desember tuh dari 300, Januari malah turun ke 200, sekarang udah tinggal separohnya ya, udah tinggal separohnya. Nah ini yang banyak memilikinya ini kalau lokal itu company-nya sendiri ya, company-nya sendiri. Asuransi malah udah melepas barangnya nih dari 226 juta lembar tinggal 9. Nah, yang menarik itu eh, investor lokal individu ya, itu malah meningkat kepemilikannya itu. Di Desember hanya 0,5 miliar lembar, sekarang udah 3 kali lipatnya 1,5 miliar lembar. Ya kan? Sementara untuk asing, asing itu kalau dari komposisinya hanya malah berkurang dari sebelumnya 2% tinggal 1% asing. Dan asing yang kelihatan gede kepemilikannya itu coba kita lihat di mana bagian yang ini juga menurun dari sebelumnya. Reksadana masih keep mana mereka jangka panjang. Perusahaan efek lah ini ya masih ada ini. Ya, tapi asing nggak signifikan sih kepemilikannya nih. Lokal dan retail udah banyak nampung di sini. Oke. Untuk tele sendiri ini kita lihat ya komposisi pemegang sahamnya. Ini pemegang saham pengendali ya. Ini masih dipegang Upaya Cipta Sejahtera 37%. Ya kan? Nggak seperti BUMN ya yang harus 51%. Tapi oke lah. Nah ini di bawahnya ada PT Pins Indonesia. Ini anak perusahaan Telkom nih, PT Pins Indonesia ini. 100% sahamnya dimiliki oleh Telkom. Jadi harusnya Telkom bisa bantu juga di sini. Ini perusahaan ini. Telkom apa Telkomsel ya, pokoknya itulah Telkom. Nah ini, nah di sini komisaris utama, wah ini ada Pak Hengki Setiawan, ini juga lagi rame nih ya dengan Sinarmas nih, gugat menggugat nih. Kita nggak bahas di sini. Oke, terus kita lihat IPS-nya ini Tele juga lumayan bagus dari 2014 sampai 2019 ini hampir 2 kali lipat ini IPS-nya. Jadi tumbuh terus nih ya. Dividen juga rutin ya, ini dividennya. Ini sejarah dividennya, kita lihat di sini dividennya. Nah ini rutin. Memang sih sekarang agak ada penurunan ya dari 2015, sejak 2018 deh itu yang dulunya double digit sekarang tinggal 1 digit aja. Tapi masih oke nih dividennya masih kasih dividen. Dividen yieldnya hampir 5% ya kan? Ini berdasarkan laporan Q3 ya 2019. Oke, cukup baik ini. Book value-nya juga 586, jadi di harga sekarang 100-an ini hanya seperlimanya 20%. Gitu. Hutang juga so-so lah ya 115%, jadi dari masih 1,15. ROE juga double digit, so, oke. Sekilas oke nih untuk fundamentalnya. Oke, dividen udah. Nah ini kita lihat balance sheet-nya ini ya. Balance sheet-nya ini aset juga bertumbuh ya kalau kita lihat sejak 2019. Asetnya bertumbuh.
Ya, total asetnya juga bertumbuh ini, hampir 2 kali lipatnya juga. Utang juga hampir 2 kali lipatnya dari awal 2014. Terus untuk equity juga bertambah nih, masih oke ya, masih oke. Terus ini kita lihat untuk laporan ininya, income statementnya ya. Ini dari 2014 sampai 2018 itu, kita lihat langsung net aja, net profitnya, net income-nya ya. Net income-nya ya lumayan naik terus Kak, naik terus. Ini ya agak turun. Nah, cuma untuk yang periode ini agak belum bisa nih kita bandingkan nih, karena ini yang laporannya full year ya, 2018 2017 nih hanya sampai Q3. Ini yang masih ditunggu-tunggu juga nih. Kenapa Tele ini masih belum mengeluarkan laporan full year 2019? Ada apa sih gitu loh. Itu juga masih jadi tanda tanya sebenarnya gitu kan. Padahal sekarang udah orang-orang sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1 2020. Ini laporan full year aja belum keluar. Iya kan? Nah, cash flow, kita lihat cash flow-nya, laporan cash flow-nya. Ini untuk, nah ini agak enak nih, ada quarterly soalnya, jadi kita bisa compare September 2019 sama September 2018. Nah, dari operating activities ini ada sedikit penurunan ya, banyak yang penurunan 15%. Cash from customer biasanya dapat 23 triliun, ini hanya 20 triliun. Ini biaya produksinya juga turun. Nah, cash flow dari operasinya itu ya menurun ya. Kalau kita bandingkan kuartal yang sama di tahun 2019 dengan 2018. Tapi untuk yang full year Desember, nah itu kita belum bisa ya karena belum ada laporan keuangan. Tapi sejauh ini masih oke lah ya, istilahnya masih mencatatkan cash flow positif ini. Masih mencatatkan cash flow positif. Oke. Dan uang cashnya pun juga masih banyak ini, masih 1 triliun. Uang cashnya masih 1 triliun. Iya. Oke. Nah, kita lihat untuk year to date-nya ya. Untuk year to date-nya itu eh, khususnya untuk apa, top seller dan top buyer ya, top net seller, top net buyer ini kelihatan signifikan sekali nih. DH ini sinar mas. Sinar mas ini melepas barangnya ini ya banyak sekali nih. 1,1 miliar lembar. Ya kan? Nah, ini ditampung oleh Panin Group ya kan. Ini eh, Mirae ya, Daewoo Mirae, ini Philips Sekuritas, CC Mandiri, ya kan. Nah, ini eh, Sinarmas yang nampak sekali melepas barangnya. Nah, untuk Tele ini sendiri, coba kita lihat berita yang beredar ya. Ini kita lihat berita yang beredar. Ini tadi ada 22 Juni harus bayar obligasi. Ya kan, tapi Tele ada penagihan utang, ini kuncinya di penagihan utang ini ya, kuncinya di penagihan utang ini sih, tagihan piutang ya. Jika itu berhasil maka Tele aman, Tele aman. Nah, sekarang kita balik lagi ke chartnya, jadi balik lagi ke chart, eh, kita bisa simpulkan bahwa Tele ini sedang ada masalah dalam pembayaran hutangnya yang jatuh tempo, ya kan, oleh pihak pemeringkat utang ya kan, itu peringkatnya diturunkan ya, pokoknya negatif, jadi credit watch dengan implikasi negatif ya kan, itu diragukan bisa membayar utangnya, bahkan diragukan keberlangsungan usaha perseronya ya. Nah,
itu berdampak kepada disuspendnya saham Tele ini, ya kan? Nah, jalan keluarnya jika Tele ini mampu membayar utang yang jatuh tempo tanggal 22 Juni nanti, utang yang jatuh tempo tanggal 22 Juni nanti ya. Ini, ya kan? Karena ini utangnya kecil ya, hanya 231 miliar dengan tingkat suku bunga 10,5%. Tingkat suku bunga tetap 10,5% per tahun. Ini kalau mereka mampu bayar nih harusnya eh suspendnya bisa dibuka dan saham Tele bisa diperdagangkan kembali di bursa. Nah, itu untuk kembali lagi kita yang belum punya barang sebaiknya menunggu. Jadi jangan langsung masuk, begitu suspendnya dibuka jangan langsung masuk. Pastikan dulu terkonfirmasi bahwa saham Tele ini break out dari downtrend lainnya. Ini kan ini ada downtrend downtrend trend lainnya ya. Nah ini kan udah 1, 2, dan 3 kali dicoba ditemu sebelum berhasil, ya kan? Mudah-mudahan pas suspendnya dibuka, ini nanti keluar berita-berita positif dan saham Tele ini bisa bergerak ke atas ya. Nah itu baru boleh masuk. Pastikan terkonfirmasi. Tapi kalau nggak terkonfirmasi menembus downtrend downtrend lainnya itu jangan masuk dulu ya, karena itu kecenderungannya saham Tele akan melanjutkan penurunan kembali. Khususnya selama sentimen negatif itu masih ada. Meskipun tadi udah kita lihat bahwa saham Tele ini sebenarnya secara fundamental nggak jelek-jelek amat ya, nggak jelek-jelek amat, walaupun juga nggak bagus ya. Ini nggak jelek-jelek amat. Dalam arti rasio utang masih so-so, ROE masih double digit, dividen masih rutin walaupun tinggal 1 digit, masih cetak profit, seperti itu. Oke, trader kira itu dulu obrolan santai mengenai saham Tele. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang saat ini sudah terlanjur membeli dan sahamnya disuspend. Tetap optimis, mudah-mudahan Tele mampu membayar utang yang jatuh tempo tanggal 22 nanti sehingga suspend ini segera dibuka dan saham Tele bisa diperjualbelikan kembali. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon dukungannya buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga like video ini. Dan juga ayah trader mohon kritik dan masukannya jika video ini masih banyak kekurangannya. Itu saja, terima kasih, salam sukses selalu.